Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babe Amerina Channel. Di konten video kali ini saya review salah satu jalur pendakian ke Salak ya, yaitu Salak 2. Namanya Ajisaka Salak 2 ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya langsung dengan salah satu petugas simaksi yang ada di sini ya. Nah, ini kita kira-kira suasana seperti ini ya, lokasi untuk pendakian ke Salak 2. Selamat siang Kang, maaf Siang. dengan siapa Kang? Dengan Harun, Pak. Oh, ini dengan Harun nih. Nih Kang Harun di sini sebagai apa ya? Tugasnya di untuk jalur pendakian Ajisaka ya, Salak 2 ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sebagai apa di sini Kang? Saya sebagai juru parkir sebetulnya. Oh, juru parkir. Nah, ini saya bertemu langsung dengan Kang Om nih. Salah seorang petugas simaksi yang di sini ya, jalur pendakian. Kang Om boleh ya tanya-tanya sedikit saja. Boleh, Pak. Nah, sedikit bisa panjang ya. Ini untuk jalur pendakian Ajisaka ya, Salak 2 ini dulu kan ada di Curug Nangka ya. Sejak kapan dialihkan ke sini ke? Oh, kalau emang Curug Nangka emang udah lama. Udah lama. Sama Taman Nasional kan. Karena emang nggak ada yang ngelola. Oh gitu. Sekarang kan Curug Nangka juga udah sama swasta, ditarik sama swasta izinnya gitu kan. Jadi nggak, swasta itu nggak ngeluarin izin, makanya nggak minta izinnya bukan untuk secara kasarnya buat untuk pendakian, tapi untuk wisata aja, wisata di wilayah bawahnya gitu. Kalau untuk jalur Ajisaka ya sekitaran 2012-2013 sih. Baru-barunya, cuman ya karena kalau untuk itu kan untuk pendakian awal-awal sih, kalau buat pembenahan jalur gitu kan. Kalau misalnya untuk pendakian umumnya ya sekitaran 2016-17 di sini dibukanya kan, ya karena emang ramainya sendiri kan, di samping jalur ada juga ramainya emang tahun segitu. Ya istilahnya beriringan dengan gunung-gunung yang lain, bukannya kan rame-ramenya emang 2016-2017 dan itu kan paling ya cuman satu rombongan, dua rombongan, dan nggak banyak gitu kan. Cuman orang-orang tertentu lah. Kalau secara ini yang membuka siapa dulu yang membuka jalur ini? Oh, kalau yang jalur ini ya dari anak-anak Siliwangi sendiri. Siliwangi ya? Dengan Wanadri enggak? Enggak. Oh, anak-anak Siliwangi. Cuman anak Siliwangi aja. Kalau untuk membuka ke atasnya, cuman ya emang kalau jalur dari dulunya emang jalur kayak ke Petilasan. Oh, Petilasan jarah itu ya, pejarahan ya. Sudah ada ya? Sudah ada. Oh gitu. Nah, ini kan di masa pandemi ini ya yang belum berakhir, untuk pendakian ke Salak 2 ini gimana respon atau mungkin dari pengelola ini untuk mengantisipasinya? Oh, karena kalau selama ini ya ada batasan sih sebenarnya, nggak di, meskipun secara kasarnya kita nggak menerapkan pembatasan kuota itu ya, tapi ya tetap pendaki itu ya paling ke Salak itu cuman 3-4 rombongan, dan itu pun nggak sampai, secara kasarnya kadang nggak sampai 20 lebih lah, nggak seperti Gunung Gede yang gitu kuotanya banyak gitu kan, bisa ribuan ya, bisa macet di jalan ya. Kalau untuk Salak itu ya pilihan sih, orang-orang tertentu yang suka rimba kayak gitu. Oh ya, ini menarik ya, karena dianggap Salak ini salah satu destinasi pendakian, wisata pendakian yang memang tergolong minim akan respon ya dari pendaki ya, karena mungkin terkenal dengan yaitu hutannya, kemudian ada mistisnya dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak kira-kira yang bertanya ke situ sebelum pendakian misalkan?
ada sih beberapa yang mungkin emang secara kasarnya untuk pendakian yang baru, yang orang-orang yang memang yang secara kasarnya ya udah ngerti lah situasi Gunung Salak kayak gimana ya. Kalau untuk hal-hal ke situ biasanya ada segelintir orang yang sekedar nanya gitu kan, apa seperti apa pantangannya gitu kan, apa yang nggak boleh dibawa, ya begitulah. Ya kurang lebih sama sih kalau untuk normal-normal yang kayak gitu, sama aja kayak yang di gunung juga. Di gunung lain pun Di gunung lain pun begitu sama. ya. Sebenarnya untuk urusan mistis atau enggak ya, semua gunung juga memiliki nilai karakteristik dan mistis tertentu yang kita juga nggak tahu, apalagi bagi orang yang baru. Jadi wajar secara kasarnya kita ya menjaga norma-norma yang ada di daerah tersebut. Kemudian apa ya, untuk pendakian dari ini kan base camp ya, pos 1 ya, Buat pos jaga aja sih. ini pos jaga ya. Nah, di pos jaga ini untuk dari pos jaga sampai summit ke puncak kira-kira normalnya berapa lama, berapa ditempuh? Kalau untuk ukuran tektok ya normal itu ya normalnya ya 5-6 jam lah. Itu Summit ya ke puncak. Sampai puncak Salak 2. Jadi ya total kurang lebih ya kalau turun bisa lebih cepat mungkin. Ya kurang lebih kalau misalkan start jam 7 ya mentok-mentok maghrib lah udah sampai lagi di sini. Gitu. Nah, untuk proses misalkan ada yang menarik interest ya untuk pendakian ke jalur sini. Ini bagaimana untuk untuk proses misalkan tiketingnya dan lain sebagainya misalkan? Untuk sementara ya kita cuman secara kasar kita data melalui masih manual gitu, belum menggunakan tiket resmi dari Taman Nasional. Karena ya secara kasarnya ya masih proses perizinan itu masih proses turun dan Taman Nasional jadi belum mengeluarkan tiket secara langsung dari Taman Nasional. Jadi kita masih menggunakan data manual untuk secara kasarnya pengecekan ada berapa kuota pendakian untuk minggu ini, bulan ini gitu ya. Untuk sekarang sih seperti itu aja, cuman ya kita lengkapin dengan fotokopi identitas dan ya kalau misalnya anak masih di bawah belum itu ya dengan surat izin orang tua atau seperti ya kesananya kartu keluarga fotokopian karena untuk laporan juga gitu kan. Nah, untuk tiket tiket masuk untuk pendakian berapa itu per orang dikenanya? Untuk tiket sendiri 15.000 per orang. Per orang. Ya, nah, untuk parkir ya 10.000. Parkir 10.000 itu untuk roda 2 atau roda 4? Roda 2. Nah, kalau ada yang bawa roda 4 di mana parkirnya? Bisa di bawah di rumah atau kan biasanya yang parkir yang bawa kendaraan roda 4 itu biasanya di pura sih. Oh, di pura. Biasanya di pura. Oh, di bawah berarti mereka naik ke sini ya? Naik ke sini. Ya, mereka jadi startnya dari pura. Nah, kalau ada ini kan tergolong gunung yang kurang akrab ya, kurang familiar lah, artinya enggak begitu tren ya. Beda dengan Gede, Pangrango, beda dengan Prau dan lain sebagainya ya. Ada pendaki yang memang dia mungkin minim akan pengalaman misalkan ya. Nah, butuh pendampingan misalkan guide gitu. Nah, di sini disiapkan nggak? Ya, itu mungkin kita siapkan tapi ya melalui misalkan emang udah secara kasusnya udah kontekan dari awal, jadi udah buat janji misalkan ya mau naik minggu depan buat janji ya minimal sih sebenarnya ya mentok-mentok 3 hari lah, 3 hari 4 hari sebelum pendakian. Karena kan anak-anak dari sini juga fleksibel orangnya, maksudnya nggak semua bener-bener stay di pos karena ada jadwal-jadwal mereka yang tertentu kayak ya jadwal lari, jadwal ngajar juga kan yang liburnya nggak tentu gitu. Jadi Nah, kalau bisa emang ada itu ya kita siapkan gitu kan. Idealnya berapa itu untuk maksudnya berapa orang untuk tour guide-nya atau untuk guide-nya itu? Ya tergantung rombongan sih Pak. Oh, biasanya kalau misalnya untuk rombongan 3-4 orang cukup lah handle 1 orang. Cuman kadang ada juga yang pakai 2 guide dan yang satu misalkan ya kalau misalnya kayak yang TikTok
atau apalagi trail running itu biasanya kadang berdua, karena ada yang di depan itu yang pace-nya lebih cepat dan ada yang satu backup buat yang terakhir, maksudnya yang gitu. pelan gitu. Jadi biasanya dua. Selama pendakian ya, ini kan kalau kita menghadapi cuaca misalkan hujan apa gitu kan, ada yang sakit ada yang apa misalkan, kan butuh yang namanya mungkin space atau ruang untuk istirahat lah, buka tenda. Selama di jalur itu ada nggak Oh, kira-kira kalau pos berapa? kalau di jalur kita belum bikin shelter ya, Belum shelter ya. shelter kayak di gunung-gunung gede kayak gitu. Oh, di sini belum ada shelter ya? Oh, karena ya kita izinnya belum, maksudnya beda. Izinnya kita baru ya yang kita urus izin jasa, karena kan untuk pembuatan dari Taman Nasional sendiri, kalau untuk pembuatan shelter kayak gitu itu izinnya harus ke sarana dan prasarana. Makanya ya untuk sementara ya paling pendaki sendiri ya minimal bawa flysheet gitu. Apalagi ya minimal jas hujan itu penting lah, apalagi mengingat akhir-akhir tahun kan udah mulai cuaca hujan gitu. Oke. Nah, di pendakian ya yang selama dibuka ini, apakah pendaki itu pilih alternatif tektok atau mungkin mereka ngecamp gitu? Ada nggak yang sampai ngecamp di sana misalkan? Ada yang ngecamp? Yang ngecamp ada. Itu sih ya balik lagi ke itu fleksibel ke libur, biasanya libur, kalau enggak ya balik lagi ke nyamannya orang tersebut sih. Biasanya kalau misalnya orangnya yang memang suka menikmati alam itu kan, kayak apalagi kan Salak sepi itu ya, biasanya camp ada juga yang sampai 2 malam gitu kan. Nah, kalau ini kan Salak kan bisa lintas ya, Ya, ke Salak 1 ya. bisa. Ada juga ada yang ke sana tuh. Nah, kalau proses perizinan gimana? Mereka pasti kan keluar lewat pos beda ya. Ya, ada sih, cuman jarang Pak, dan kita nggak, sebenarnya jalur emang ada, cuman kita nggak rekomendasiin, dan itu pun karena kita juga hanya mengelola untuk Salak 2. Jadi kalau untuk lintas itu ya minimal perlu pemandu, bener, kalau perlu orang-orang yang emang udah pernah, ya minimal yang mandu lah. Walaupun misalkan nggak dari kita, mereka bawa sendiri, dan itu orang-orang yang pernah, karena ya jalurnya sendiri emang cukup ekstrim kalau untuk lintas, dan ya itu di samping itu ya kita resikonya juga lumayan tinggi, jadi nggak untuk disaranin juga gitu kan. Oke, Kang Uum ya, Kang Uum ya. Uung Ya. Kang Uum backgroundnya apa? Dulu pernah di apa gitu? Maksudnya? Kalau saya ya sebenarnya ya nggak lumayan banyak sih, kalau misalnya saya dari kamus juga geologi juga ya. Geologi adventure. Enggak, geologi saya orang geologi lumayan ya. Oh, Kalau gitu. misalnya kita nggak pecinta alam juga, tapi kita berkegiatan di outdoor karena basicnya emang secara kasnya bukan Ya otomatis lah itu ya, bukan betul. hanya pecinta alam. Kita ya segala di kegiatan outdoor ada, jadi ya anak-anak juga basicnya banyak. Nah, gini Kang Uung, kalau ada yang apa ya, camping di sini misalkan yang nggak pendakian gitu, ini bisa nggak? Bisa di sini. Bisa aja sih. Nah, gimana kena berapa itunya untuk administrasinya? Administrasi ya sebenarnya untuk administrasi kita sebenarnya samain. Oh, disamain. Ya, disamain sama pendakian, karena kan ya sebenarnya itu juga yang camping di sini juga opsional ya. Kalau misalnya mereka mau hiking ya besoknya mau hiking ya terserah. Gitu. Dan ada yang mau naik juga, yang mau campnya biasanya mau camp di sini besoknya tektok ya itu silahkan gitu kan, karena ya masih dalam kawasan juga, itu kan kawasan pengelolaan. Nah, gini Kang Uung, untuk pendaki ya, para pendaki ya, pasti mereka pertama kali naik bertanya atau minta masukan atau mungkin minta informasi dan nah kemudian setelah turun biasanya apa sih yang mereka bawa? Yang mereka bawa itu artinya bukan material ya, bukan, mungkin kayak semacam apa ya, perasaan mereka yang mereka keluhkan atau mungkin rasa bahagia dan sebagainya.
ya banyak sih dari perasaan mereka ya, ada yang secara kasar, ada yang capek, senang ya, ada misalnya karena wah pokoknya mah merasa luar biasa gitu kan. Ternyata salak itu nggak sesuai yang kita pikirkan, dan secara kasarnya apalagi ya mungkin yang dulunya mereka merasa salak itu mistis, oh ternyata ya emang hanya pikiran kita aja gitu yang mistis, dan secara mental mungkin mereka kebentuk, oh ternyata salak itu bukan untuk coba-coba dan bukan untuk orang-orang yang pertama gitu kan. Jadi benar-benar harus persiapan matang ya. Secara pelajarannya itu yang banyakkan mereka ambil ya, secara kalau misalkan suatu saat balik lagi ya mereka benar-benar harus persiapan dengan matang segala sesuatunya, karena ternyata ya emang salak kalau misalnya dibilang dari ketinggian ya emang cuma 2000 kan, sekitar 2100 apalagi 2111 ya. cuman kalau untuk dari medan sendiri dan dari ya kondisi alamnya sendiri, salak itu bisa lebih tak terduga dari gunung lain gitu. Ini mungkin agak di luar ini ya pertanyaannya ya. Kalau setuju nanti akan saya apa namanya rilis ya, upload. Kalau enggak mungkin saya cut gitu. Percaya nggak sih ada pendaki misalkan yang sampai hilang 10 hari, kemudian ada yang sampai 3 bulan gitu. Kalau saya lihat di YouTube ya, itu mereka sampai tembus ke daerah mana dan sebagainya. Itu percaya nggak dengan kejadian itu? Kalau untuk yang hilang di kawasan ya, masih di kawasan pendakian dan masih di gunung itu, saya rasa itu masih logis. Karena ya mungkin mereka di samping persiapan kurang, nah apalagi basic sekarang itu basicnya bukan pecinta alam tapi pendaki gunung. Karena kalau pecinta alam kan melalui diklat, melalui pendidikan dasar. Kalau pendaki gunung kan secara khasnya anak SD yang nggak tahu apa-apa bisa naik gunung kan. Yang penting mereka punya peralatan naik gunung, cuman kan yang basic keilmuannya itu yang mereka belum kuasai. Makanya kalau misalnya ada yang tersesat sampai 3 hari seminggu ya, saya rasa itu kalau memang dalam kawasan itu masih hal yang wajar dengan melihat kondisi si pendaki tersebut, apalagi kan. Tapi kalau misalnya untuk ya ada beberapa pendaki yang misalkan dari jalur sini tembus ke apalagi sampai keluar daerah ya, dalam waktu beberapa hari beberapa bulan ya, kayak rasa sih maksudnya kurang masuk di akal. Karena ya secara kasarnya gunung juga mau seluas apa kan tetap pasti melewatin banyak jurang, apalagi ya secara kasarnya gunung-gunung Jawa Barat itu nggak mudah. Punggungan kayak gede aja gitu kan ya, mungkin ya sekilas sih masuk di akal aja. Cuman kan kalau untuk melihat dengan logika lagi kan, kalau untuk ya sampai sini tembus sampai ke daerah mana itu ya kurang logis juga, kecuali dalam kawasan sendiri sih. Oke, yang terakhir ya, Indonesia sedang dilanda tren apa ya, mendaki gunung ya. Kalau setuju nggak? Ya setuju. Setuju ya. Udah oke. Nah, kira menurut Kang Uung alasannya apa sih itu? Apa yang menjadi apa namanya generasi muda sekarang, rata-rata generasi muda mereka itu akhirnya menjadi apa, demam ya, mendaki gunung gitu kan. Yang menjadi alasan apa kira-kira? Pertama mungkin ya secara khasnya adanya media sosial. Contohnya? Ya contohnya seperti Instagram, Facebook kayak gitu kan. Ya seperti YouTube itu kan media-media yang mengeluarkan secara kasarnya tentang apa keindahan gunung alam, tentang kan kalau dulu sendiri kan tidak terekspos, hanya orang-orang tertentu, dan itu dokumentasi itu hanya sekedar untuk pengingat. Dan untuk sekarang itu ya anak-anak zaman sekarang itu dokumentasi itu udah termasuk wajib. Entah itu dalam keadaan cuaca bagus, cuaca buruk, atau kondisi dalam apapun, dokumentasi itu sangat penting untuk anak-anak sekarang.
makanya kita jarang sekali kalau di sebuah pendakian ketemu orang-orang yang naik gunung tuh benar-benar nikmatin gunung, ya nggak ada yang foto-foto, mungkin foto 1 2 Hmm. untuk simpan sebagai kenangan aja. Ya, jarang. Kebanyakan sekarang itu mau di jalur, mau sepanjang jalur, mau sampai puncak pun itu ya dokumentasi sangat penting, karena ya yang mereka kejar itu sekarang kebanyakan untuk itu kebutuhan media sosial. Dan ya itu sebenarnya ya yang mempercepat keramaian di pendakian gunung itu ya karena adanya Instagram kayak gitu kan, ada media sosial itu. Jadi mereka kurang lebih udah tahu lah, oh gunung ini seperti ini ya. Mereka ya secara kan meskipun tidak ada basic pecinta alam ya, mereka memberanikan diri secara kasarnya, apalagi dengan akses-akses yang dipermudah sekarang kan ya, mereka memberanikan diri untuk mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan pendakian tersebut ya. Walaupun dengan minim itu ya, minim teknik, minim persiapan ya. Keilmuannya juga, karena ya balik lagi ke tadi, jarang yang sekarang itu ya yang termasuknya pendaki gunung, bukan pencinta alam basicnya. Oke, ini terakhir banget ya. Saya tadi mengutip dari statement Kang Uung, ada 2 kata kunci ya yang dilontarkan, yaitu pecinta alam dan pendaki gunung ya. Nah, kalau pencinta alam mungkin pendaki gunung bagian dari pecinta alam ya. Ya, Setuju ya? setuju. Nah, sekarang tren pecinta alam di Indonesia gimana sih sekarang trennya gitu? Apa ya? Apakah memang tergerus dengan media sosial tadi ya? Kalau dulu kan kita ingin naik gunung, misalkan ingin belajar camping, mendirikan tenda yang baik dan benar seperti apa, bertahan hidup di alam itu seperti apa, harus masuk pecinta alam. Ya, Nah, sekarang ini bergeser ya. Apakah pengaruh media sosial itu yang menjawab atau menerjemahkan, ya gua nggak perlu jadi pecinta alam, gua bisa kok cara belajar buat bikin ngedirin tenda, atau misalkan bikin api menggunakan kayu, kemudian digosok pakai apa gitu, ini gitu loh. Atau mungkin karena memang pengaruh dari media sosial itu, contoh misalkan tutorial yang ada di YouTube gitu yang berkaitan dengan pecinta alam. sebenarnya ya kalau untuk pecinta alam sendiri itu ya masih ada, karena ya basic kalau pencinta beda dengan pecinta alam dan pendaki gunung. Kalau pencinta alam ya seperti itu tadi, melalui pendidikan dasar, melalui pelatihan dan pemberian materi-materi dari secara khasnya senior dari pemateri yang di atas, tentang misalkan tentang PPGD, tentang navigasi darat, kompas, seperti itu ya. Sebenarnya masih pencinta alam yang emang orang-orang yang basicnya pecinta alam itu masih melekat di mereka. Di samping ya emang ada pengaruh dari media sosial tersebut. Ya kalau misalnya mereka ya, dan kalau untuk pecinta alam itu sendiri ya, pendakian itu ya emang wajib, karena mereka pendakian itu merupakan untuk mereka pengaplikasian dari materi-materi yang ia kuasai untuk di lapangan. Dan untuk pendaki sendiri ya, mereka memang kebanyakan nggak menguasai seperti misalkan navigasi darat, kayak pembacaan peta, kayak pembacaan kompas gitu kan, apalagi kayak seperti alat-alat survival yang harus dibawa seperti kompas atau apapun kayak gitu. Mereka ya memang kebanyakan sekarang, apalagi udah dengan maraknya HP semakin canggih itu ya, mereka cuman bawa handphone aja. Dan secara kan dari alat komunikasi seperti HT itu, meskipun HT itu nggak bisa tergantikan itu oleh handphone yang menggunakan sinyal, tetap aja kalau misalnya basicnya bukan pecinta alam ya, mereka nggak akan pernah membawa itu. Mereka hanya membawa secara khasnya handphone itu karena ya secara khasnya udah bagian dari diri mereka ya. Kalau untuk pendaki gunung sendiri ya, mereka emang benar-benar secara kasarnya mereka terpengaruh oleh media sosial, karena segala sesuatu sekarang untuk segala pendakian gunung secara
jalur kondisi gunung tersebut udah dimuat secara kasarnya banyak di media seperti ya di Google di apa mereka bisa cari, cuman kan secara kasarnya cuman sedikit beberapa orang gitu kan yang melihat itu cuman. Oke. Nah sekarang minta dong diajak gitu untuk para anak-anak muda atau mungkin pendaki gunung ya, untuk supaya bisa apa ya, mengenal lebih jauh tentang Gunung Salak ya, terutama Salak 2 lewat jalur Aji Saka ya, Aji Saka Salak Trail ya. Nah itu supaya mereka orientasinya ya apa namanya, tidak hanya mungkin ke Gede, ke Pangrango, ke gunung-gunung yang rame lah gitu kan. Diajak coba. Oh ya, jadi ya untuk teman-teman yang suka pendakian, apalagi dengan kondisi hutan yang masih rapat, dengan apalagi untuk secara khasnya seperti pendidikan, untuk orientasi medan, dan untuk pengaplikasian materi-materi pencinta alam yang kalian udah kuasai, misalkan ya boleh naik ya, misalkan boleh melakukan pendakian ke jalur Aji Saka Salak Trail ini ya, Salak 2 ya. Secara kasarnya dari materi yang kita bisa dapetin itu ya dari kita pembacaan langkah kompas kayak gitu, dan untuk materi survival ya Salak ini cukup lengkap kok secara kasarnya, untuk apalagi untuk sekedar baskrep kayak gitu, untuk ya bertahan minimal kita untuk mempraktekkan bertahan hidup selama 3 hari sampai 4 hari di alam itu masih di Salak itu masih banyak menyediakan gitu makanan yang untuk dikonsumsi. Oke. Alamatnya di mana ya ini kalau ada yang nanya nih? Untuk alamatnya Aji Saka sendiri ya jalan di Taman Sari, Jalan Jagakarsa ya, Taman Sari. Untuk wilayah paling ya kalau dengan singkatnya sih arah Pura Agung Jagatkarsa, Jagatkarta ke atas lagi gitu ya. Oke, bisa mungkin ada nomor HP-nya? Nomor HP bisa untuk nomor HP dan informasi bisa dilihat di halamannya Siliwangi Adventure. Siliwangi Adventure ya, di Google ya? Ya, ada di Siliwangi Adventure. Oke, sahabat semua, tadi saya udah apa namanya bincang-bincang atau wawancara dengan salah seorang juru kunci ya, bukan kuncen tapi ini penjaga atau simaksi lah Gunung Salak 2 jalur Aji Saka ya, dengan Kang Uung ya. Lengkap sekali ya, itu bisa dijadikan sebagai apa namanya mungkin acuan ya ketika ingin pendakian ke Salak 2 jalur Aji Saka, itu cukup lengkap tadi. Oke, untuk lebih jauhnya, lebih jelasnya nanti saya akan review sedikit area yang ada di sini ya. Terima kasih Kang Ung. Siap. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ada salah seorang yang udah mendaki nih, baru turun. Namanya siapa? Andini. Andini, kamu dari mana asalnya? Dari Bogor. Dari Bogor ya. Oke, Andini udah naik ya tadi ya? Udah. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Sampai nggak? Sampai. Sampai Salak 2. Sampai. Oke, ini Andini ya. Berapa ini durasi perjalanan waktunya? Tadi start jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nyampe jam 10.45. 10. Wah, cepet juga ya. Oke, Andini. Yang 2 orang lagi mana? Di atas. Nah, gimana kesannya pendakian Salak 2 lewat jalur Aji Saka ini? Menurut saya karena treknya itu sangat curam, jadi kita harus berhati-hati untuk memijak treknya itu. Kira-kira apa perbekalan apa yang harus dibawa untuk pendakian? Amunisi, air minum, P3K yang diperlukan. Oke, nah sebelum ke Salak 2 ini gunung mana yang pernah didaki? Saya pernah ke Gede. Ke Gede ya. Gimana Gede, bedanya Gede dengan ini? Salak Saya lebih milih Gede karena Gede itu treknya rame, banyak orang, terus treknya juga nggak terlalu curam kayak Salak. Saya first time ke Salak, waktu itu sampai Solomo doang. Oh gitu. Nah
yang menjadi daya tarik apa di Salak ada nggak? Ada Apa? puncak pajar kencana. Oke, apa itunya? View-nya itu kan kayak negeri di atas awan loh. Di awannya itu bener-bener kerasa banget, kayak Oke. kita kayak bener-bener ada di atas awan. Yang bikin kapok apa ada nggak? Nggak mau kesini, nggak ada ya, biasa aja ya. Nah sekarang kalau ke Gede yang menarik apa? Yang menarik Surken sama Edelweissnya. Oke, sukanya. Ramainya menarik nggak? Menarik. Naik gunung mau suka rame atau sepi? Tergantung juga sih, kalau sepi juga enak karena nggak licin gitu. Tadi kan barusan pas turun licin ya. Oke, nah kalau lagi galau enakan rame atau sepi? Sepi lah. Sepi ya. Oke, terima kasih ya. Nah, menikmati alam sambil nyangklong nih Kang Uung nih. Nah, ini base campnya nih. Enak sekali, segar, fresh air gunung. Ini buat WC-nya. Ini ada terbuat dari bambu. Oke sahabat, sampai di sini dulu review video saya kali ini, jalur pendakian Aji Saka Salak Trail ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jalur 2 untuk puncak Salak 2. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalam. Jalurnya terus naik ya ke atas ya. Kalau bawa kendaraan mungkin diparkir di sini ya, di Pura Agung ya, terutama roda 4. Nah kalau untuk roda 2 tadi bisa sampai ke posko ya. Oke.